Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Winda Dihudana. Hari ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu materi menyusun laporan. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar laporan itu apa sih? Nah, sebelumnya kalian sering dengar mengenai laporan. Nah, di sini kita akan bahas secara tuntas, mulai dari definisi laporan, jenis laporan, hingga sistematika laporan dan teknik menulis laporan. Oke, langsung saja, agar tidak semakin banyak waktu yang terbuang, kita masuk ke definisi laporan. Laporan itu apa sih? Nah, karena kalian sering mendengar laporan merupakan suatu bentuk penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua mengenai suatu hal yang memerlukan rincian. Biasanya laporan ini digunakan oleh seorang bawahan di suatu perusahaan atau suatu tempat kerja ya, kepada atasannya untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban yang memerlukan rincian ya. Banyak sekali contoh-contoh laporan ya. Contohnya ada laporan keuangan ya, atau laporan kegiatan dan sebagainya. Nah, di sini kita masuk pada jenis laporan. Nah, jenis laporan yang pertama, laporan peristiwa. Laporan peristiwa merupakan penyajian informasi mengenai suatu proses atau kejadian yang menunjukkan sebuah peristiwa. Nah, laporan ini biasanya memuat 5W1H yang sering digunakan juga di dalam surat kabar. Nah, laporan peristiwa ini biasanya untuk mengungkapkan sebuah kejadian ya di dalam misalnya ya di kasus-kasus kepolisian dan sebagainya. Nah, itu memerlukan laporan. Nah, yang kedua, laporan diskusi. Laporan diskusi menyajikan sebuah informasi yang berkaitan dengan hasil diskusi di dalam rapat. Nah, di dalam rapat itu dibutuhkan laporan. Ya, biasanya yang menulis rapat itu dinamakan notulen. Nah, jadi ketika diskusi dan ditentukan hasil diskusi, nah itu tugas dari notulen untuk mencatat segala bentuk proses yang ada di dalam rapat. Nah, itu laporan diskusi. Selanjutnya ada laporan kegiatan. Laporan kegiatan memuat informasi mengenai berlangsungnya sebuah kegiatan. Laporan kegiatan sering digunakan di dalam kegiatan, misalnya PKL, OSIS, dan sebagainya. Nah, biasanya di sekolah-sekolah itu ya, ketika seorang guru atau siswa melakukan kegiatan, nah itu menggunakan laporan kegiatan. Misalnya ada kegiatan pramuka, ada kegiatan OSIS. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan? Itu menggunakan laporan kegiatan. Kita lanjut pada laporan perjalanan. Laporan perjalanan berisi mengenai perjalanan dan pengalaman yang dialami oleh penulis secara naratif. Nah, laporan perjalanan misalnya ketika kalian melakukan karya wisata atau kalian studi banding. Nah, biasanya guru akan menugasi kalian membuat sebuah laporan perjalanan.
Oke, selanjutnya ada laporan penelitian. Laporan penelitian berisi mengenai hasil pengamatan dan penelitian. Ini biasanya dilakukan oleh para akademisi, oleh guru atau dosen, dan oleh peneliti untuk membuat laporan sesuai dengan pengamatan atau penelitian yang sudah dilakukan oleh para guru, dosen, dan peneliti. Oke, kita lanjut. Nah, sistematika laporan. Nah, di sini sistematikanya saya rangkum secara global ya. Nah, di sini ada judul. Jadi setiap laporan harus punya judul ya untuk menentukan isi dari laporan tersebut. Selanjutnya, di dalam laporan harus ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini biasanya berisi ucapan terima kasih, kemudian ada sedikit, sedikit ringkasan dari isi laporan. Selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi juga penting ya agar pembaca bisa mudah menemukan ya hal yang ingin dia cari. Kemudian ada isi laporan. Nah, baru masuk ke isi laporan tersebut isinya seperti apa. Oke, nah ini kita bahas tentang judul laporan. Nah, judul laporan itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi agar judulnya itu sesuai dengan isi laporan. Yang pertama harus sesuai. Nah, judul harus sesuai dengan isinya, jangan melenceng. Ya, jadi yang digambarkan adalah laporan peristiwa. Misalnya terjadi adanya barang, misalnya ada kenaikan harga cabai. Nah, berarti sesuaikan judulnya. Judulnya tentang kenaikan harga cabai ya. Kemudian lanjut ke kelengkapan judul. Judul itu harus lengkap ya. Jangan judul hanya sebatas ada hak predikat, subjek predikat saja, tapi tidak ada objeknya. Nah, nanti akan menjadi tanda tanya, ini objeknya apa, ini tempatnya di mana, dan sebagainya. Judul harus lengkap sesuai dengan isi. Kemudian harus singkat. Nah, judul harus ditulis dengan singkat dan padat agar pembaca itu paham. Ketika sudah membaca judul, mereka akan tahu secara garis besar isi laporan seperti apa. Kemudian judul harus jelas, tidak boleh bertele-tele ya. Tidak boleh kalian menambah-nambahkan kata-kata yang tidak perlu. Jadi harus singkat dan padat. Oke, kita lanjut ke isi dari laporan. Wah, cukup banyak isi dari laporan. Ini saya ambil secara garis besar. Nah, di dalam laporan itu harus ada pendahuluannya. Nah, kita bisa mengisi visi misi kegiatan atau alasan dilakukannya kegiatan, kemudian ada manfaat kegiatan dan sebagainya. Kemudian yang ke tahap kedua ada tujuan kegiatan, itu biasanya berisi tentang tujuan dari kegiatan itu untuk apa. Kemudian ada isi laporan. Nah, isi laporan itu merupakan inti dari kegiatan yang harus dilaporkan. Kemudian tulis juga hambatannya apa, serta proses pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya ada saran. Nah, saran ini berisi mengenai kritik atau pendapat untuk memperbaiki kekurangan di dalam kegiatan.
Setelah itu, simpulan berisi rangkuman singkat mengenai Eee, awal dari pendahuluan, tujuan, kemudian isi, silahkan dirangkum di dalam simpulan. Selanjutnya, ada lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini bisa diisi dengan hal-hal yang menunjang laporan. Misalnya dari dokumentasi, dari anggaran, atau dari hal-hal yang lain, ada misalnya ada surat-surat, nah dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai di sini video pembelajaran hari ini. Kita bahas mengenai laporan. Nah, selamat belajar, semoga sukses ya. Saya akhiri materi hari ini. Kita akan kembali bertemu di materi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.